Sudah. Saya belum, ini kan tadi nyoba. Sampai nentukan lagi. Recordnya sampai matikan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan tentang konsep pengelolaan Sarpras pendidikan oleh Sri Widati dan Mas Taub Sari Rahmah. Silakan Bu Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Yang pertama adalah pengertian dari sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti contoh kursi, kelas, meja, serta media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, yang digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau juga lembaga pendidikan. Ruang lingkup sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan dalam manajemen sarana dan prasarana merupakan tahap pertama, yang juga merupakan langkah pertama dari pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah pengadaan. Ada 3 hal yang perlu dipahamkan atau diperhatikan dalam pengadaan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan dengan hati-hati. Yang kedua, banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah harus diadministrasikan dengan baik. Kemudian adalah pengaturan. Ada 2 hal pengaturan dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah alat yang langsung digunakan, maksudnya pengaturan pada alat yang langsung digunakan. Yang kedua adalah pengaturan pada alat yang tidak terlibat dalam kegiatan. Pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan sarana kegiatan yang menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Gunawan mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pada lembaga sekolah atau lembaga pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana harus melalui proses perencanaan yang cermat, karena begitu banyak cara yang bisa dilakukan dalam pengadaannya, dan harus administratif agar pengeluaran uang yang berkenaan dengan sarana dan prasarana bisa dipertanggungjawabkan. Next, Mbak. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya. Jadi sebelum pengadaan sarana dan prasarana, kita harus menganalisis kebutuhan yang akan digunakan pada kegiatan dan juga fungsi-fungsinya. Jangan sampai kita mengadakan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Yang kedua adalah klarifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kita harus mengklarifikasi, membedakan, atau juga mengumpulkan sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menyusun proposal sarana dan prasarana.
Yang keempat adalah survei untuk menilai kelayakan sarana dan prasarana. Nah, ini penting pada sarana dan prasarana di lembaga pendidikan anak usia dini karena survei untuk menilai kelayakan itu adalah hal yang terpenting atau yang utama dalam pelaksanaan atau pengadaan sarana dan prasarana. Di mana pada anak usia dini merupakan memerlukan sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan anak usia dini. Cara pengadaan sarana dan prasarana yang pertama adalah bisa dengan pembelian, yang kedua pembuatan sendiri, yang ketiga penerimaan hibah atau bantuan, misalnya bantuan dari lembaga, bantuan dari dinas terkait. Yang keempat adalah penyewaan, yaitu menyewa beberapa kebutuhan sarana dan prasarana sesuai apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah pinjaman. Dan yang terakhir adalah pendaur ulangan. Pengaturan dan penggunaan sarana pendidikan. Langkah awal pengaturan sarana dan prasarana sebelum digunakan, yaitu meliputi memberikan identitas pada sarana dan prasarana dengan nomor dan kode untuk jenis tertentu. Yang kedua adalah pencatatan alat ke dalam buku inventaris. Yang ketiga adalah penempatan sarana dan prasarana pembelajaran secara tepat. Yang keempat adalah penggunaan sarana dan prasarana. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Masito Hapsari. Pada Mbak Masito dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wit. Saya akan menjelaskan tentang selanjutnya yaitu adalah pengaturan alat pengajaran secara umum dapat diatur sebagai berikut. 1. Alat pelajaran untuk kelas tertentu. Yang kedua, alat pelajaran untuk beberapa kelas. Yang ketiga, alat pelajaran yang digunakan secara bergantian. Yang keempat, alat pelajaran untuk semua siswa. Tata cara pemusnahan sarpras. Dalam pelaksanaan penghapusan dikenal dua jenis, yaitu penghapusan melalui lelangan, penghapusan atau pemusnahan. 1. Penghapusan barang inventaris dengan lelang. 2. Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Prinsip prasarana PAUD. Penyediaan prasarana PAUD perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dengan prinsip 1. Aman, 2. Nyaman, 3. Memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, keempat sesuai dengan tahap perkembangan anak, kelima memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Fungsi prasarana PAUD. 1. Melengkapi lingkungan bermain dengan prasarana yang tepat untuk anak. 2. Mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. Ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan prasarana yang tepat. Keempat, mengembangkan karakter positif bagi anak. Selanjutnya, prasarana layanan PAUD. 1. Prasarana utama. 1. Memiliki kegiatan atau bermain baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep pengetahuan. Yang kedua, ruang pendidikan. Yang ketiga, ruang administrasi atau ruang pimpinan atau kepala sekolah atau disebut pengelola. Yang keempat, ruang pemeriksaan kesehatan atau disebut UKS. Yang kelima, kamar mandi anak dan orang dewasa. Yang keenam yaitu mebel. Yang kedua, prasarana yang kedua yaitu prasarana pendukung yang terdiri dari 1. Dapur, 2. Area ibadah, 3. Ruang perpustakaan, 4. Ruang konsultasi, 5. Area parkir, 6. Ruang serbaguna, 7. Area cuci, 8. Gudang, 9. Jaringan telekomunikasi atau IT, yang 9. Transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada yang salah.
atau kurang dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.